Nama saya Diana Aulida, NIM E 2019-3140, Program Studi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, terkait tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pemasukan uang dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter ini juga mengatur tentang beredarnya uang dalam masyarakat agar tidak terjadinya inflasi. Kemudian yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu ekspansif dan kontraktif. Yang pertama itu kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, di mana kebijakan ini juga mengatur tentang meningkatnya uang yang beredar dalam masyarakat supaya terjadi kestabilan dalam perekonomian masyarakat. Tujuan dari kebijakan ekspansif ini adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, di mana kebijakan kontraktif ini supaya tidak terjadinya inflasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter dibagi dalam 8 poin. Yang pertama yaitu mengeluarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga. Yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi. Ketika uang yang beredar dalam masyarakat itu stabil, itu akan meningkatkan kestabilan dalam perekonomian. Yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu distribusi ekuiditas yang optimal. Yang ketujuh yaitu mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, yaitu agar seimbang pasar barang dan juga pasar uang. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yakni pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian kebijakan moneter dan tujuan kebijakan moneter, kemudian kita akan menjelaskan tentang instrumen dari kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter itu dibagi menjadi beberapa poin. Jadi yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu kebijakan iskonto, di mana untuk menjaga keseimbangan yang beredar dalam masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Ketika uang yang beredar dalam masyarakat terlalu banyak. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas. Yang keempat yaitu kebijakan cadangan ketat, di mana pemerintah bisa melakukan kebijakan obligasi, menaikkan cadangan, menaikkan suku bunga, dan juga sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu kebijakan dorongan moral. Yang keenam kebijakan tingkat suku bunga. Selanjutnya akan menjelaskan tentang beberapa mazhab. Instrumen dalam kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di sini ada dua mazhab. Yang pertama yaitu istishadunah, di mana orang-orang ini terkenal dengan menulis tentang ekonomi Islam. Yang kedua yaitu mainstream, yaitu orangnya terkenal dengan menghilangkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam juga dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu nisbatul ihtiyat. Maksud dari nisbatul ihtiyat yaitu pemerintah mengatur persentase uang yang disimpan dalam bank sentral. Kemudian Iqna al-Maqwi. Maksud dari Iqna al-Maqwi ini adalah dorongan moral agar masyarakat tersebut menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Kemudian yaitu nisbatul ihrad.
Maksud dari nisbatul ihwat yaitu ketika uang yang beredar dalam masyarakat sedikit, maka pemerintah sebaiknya melakukan kebijakan-kebijakan. Contohnya peminjaman uang dalam masyarakat. Kemudian yaitu asu Islamiyah, kemudian al-istismar atau al-hukumi. Sekian tanggapan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.